rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratil mukarramin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur rahimakumullah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hampir 3 bulan barangkali saya baru sekarang ini lagi ngisi pengajian. Ada pengajian tapi lewat aplikasi Zoom. Ada enaknya, ada enggaknya. Enaknya dari rumah saya ngisi pengajiannya, tapi enggak enaknya yang dengerinnya lagi tidur. Ada yang sambil main sama cucunya, sambil semacam. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan saudara-saudara kita, sanak famili kita, barangkali ada yang sakit, Allah angkat penyakitnya. Kemudian mobil khusus penyakit corona ini, virus corona ini, semoga Allah segera akhirkan virus ini. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, dalam satu hadis Nabi mengatakan, fana'u ummati bit-ta'ni wat-ta'un. Faqila lahu ya Rasulullah arafna at-ta'na wa ma huwa at-ta'un. Faqala wahzu a'daikum minal jinni wa fi kulli syahadatin. Artinya kurang lebih, kematian umatku sebagian besar karena ta'an. Ta'an itu dalam bahasa Arab arti dasarnya itu ditusuk dari belakang. Ta'an. Tapi diterjemahkan di sini sebagian besar kematian umatku karena peperangan. Maka perang di negara Arab sampai hari ini tidak selesai kan, banyak perang. Dan perang itu kan kalau terjadi perang ya jumlahnya pasti yang meninggal banyak. Beliau mengatakan sebagian besar kematian umatku itu karena peperangan dan karena ta'un. Sahabat tanya waktu itu, ya Rasulullah, arabna ta'an. Ya Rasulullah, kita sudah tahu nih perang. Wa ma huwa ta'un? Lalu apa itu ta'un? Rasulullah menjawab, wahzu a'daikum minal jin. Pukulan musuh kalian dari bangsa jin. Nah, ta'un itu sekarang kita terjemahkan sebagai wabah. Jadi wabah itu, ini bedanya bahasa Arab sama bahasa Indonesia. Di bahasa Arab itu ada kata wabah, ada kata ta'un. Maka ada doa kita itu, Allahumma rfa'annal bala wal wabah. Wabah itu sebenarnya bukan wabah dalam pengertian kita. Wabah itu ada satu jenis penyakit yang menyebar di sekelompok masyarakat saja, lokal sifatnya. Kalau sudah global namanya ta'un, yang kita terjemahkan dengan kata wabah. Ya kurang lebih begitulah pemahamannya wabah. Maka Nabi mengatakan wahzu a'daikum minal jin, pukulan musuh kalian dari bangsa jin. Nanti kita jelaskan. Sebelum saya jelaskan itu, kemudian ada hadis lain Nabi mengatakan, atani Jibril bil huma wat ta'un. Jibril datang kepadaku mengabarkan 2 penyakit. Yang pertama huma, demam. Wat ta'un, yang kedua ta'un, wabah. Fa amsakatil huma bil Madinah. Kemudian Jibril meninggalkan penyakit demam itu di Madinah. Wa arsalatit ta'un ila Syam. Kemudian penyakit wabah itu dikirim ke negeri Syam. Maka ada hadis lain yang menyebutkan di Madinah ini tidak akan terjadi 2 hal. Yang pertama ta'un, wabah. Yang kedua Dajjal tidak akan masuk ke Madinah. Di ujung hadis itu Nabi mengatakan biidnillah, dengan izin Allah.
Maka kalau kita perhatikan di Saudi Arabia ini, Masjidil Haram masih ditutup, Mekah masih ditutup untuk umum, maksudnya untuk dari tempat-tempat lain. Masjid Nabawi sudah boleh. Karena walaupun di Saudi Arabia jumlah positifnya besar corona itu sampai di atas 150.000, tapi jumlah kematiannya di bawah 1.000. Nah, itu besar karena yang diperiksanya banyak. Kita mungkin tidak besar karena yang diperiksanya sedikit, anggarannya mahal gitu kan diperiksa. Bapak lebih tahu lah dari saya. Nah, itu di Saudi Arabia itu yang paling parah itu di kota Qatif namanya. Qatif ini berbatasan dengan Iran. Akan kita tahu kan outbreak yang juga besar di Timur Tengah itu di Iran. Kemudian Qatif ini wilayah timur Saudi, berbatasan dengan Yaman dan seterusnya sana. Kemudian pemerintah Saudi mengatakan kita lockdown, kita tutup Qatif itu, dan benar-benar ditutup. Tapi lockdownnya benar, ditutup, suplai makanannya dikirim. Nah, kita dibilang di lockdown, di PSBB, makanannya cari sendiri gitu kan. Nah. Dan di antara yang meninggal itu, dari 700-an yang meninggal itu, ada sekitar 50 orang meninggal warga negara Indonesia. Yang jadi sopir, yang mungkin yang mensuplai makanan, terinfeksi ketika mensuplai makanan dan seterusnya. Tahun ini kita sudah tahu semua, pemerintah Arab Saudi mengumumkan tidak ada haji dari luar Saudi Arabia. Jadi yang boleh haji itu yang ada di Saudi Arabia. Kalau ada orang Indonesia di Saudi Arabia, dia boleh haji. Pokoknya tidak ada penerbangan yang masuk ke Saudi Arabia untuk menunaikan ibadah haji. Bahkan sampai hari ini negaranya ditutup kan, betul-betul dia lockdown. Mereka mampu melakukan lockdown, menutup penerbangan dan seterusnya karena uangnya banyak. Ya, karena persediaan mungkin devisanya cukup lah untuk menutup negaranya. Kita baru 3 bulan yang kita tutup, pemerintah sudah repot kan, belum ada pemasukan pajak dan seterusnya, repot. Nah, karena itu kita membuka, walaupun sampai hari ini ternyata virus kita masih sangat berbahaya, jumlah korban positifnya terus bertambah, belum berkurang sampai hari ini. Nabi SAW mengatakan, "Fa'amsakatil huma bil Madinah." Malaikat itu meninggalkan huma, Jibril meninggalkan demam itu di Madinah. Wa arsalatit ta'un ila Syam, dan Jibril mengirim penyakit wabah itu ke negeri Syam. Maka di zaman Nabi tidak pernah ada wabah. Di zaman Abu Bakar tidak ada wabah. Di zaman Umar ada wabah, tapi terjadinya di mana? Di Syam. Nah, Ramadan kemarin kita lihat film Umar, diceritakan bagaimana wabah di Syam. Ketika terjadi wabah di Syam, Bapak Ibu sekalian tahu bahwa waktunya berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun berlalu di bawah kepemimpinan Gubernur Abu Ubaidah Al-Jarrah. Bahkan Gubernur Abu Ubaidah Al-Jarrah meninggal di Syam itu. Dan Abu Ubaidah Al-Jarrah ini, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 1 dari 10 sahabatku yang pasti masuk surga tanpa pertanyaan. Hisabnya nggak ada lagi, sudah tiketnya langsung. Terusan dia tiketnya, langsung masuk surga. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Abu Ubaidah ini, "Inna likulli ummatin aminan." Setiap umat itu punya birokratnya, punya orang terpercayanya, punya orang yang mengurus strategi rumah tangganya. Wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah. Dan umat orang yang pandai mengurus rakyat kita ini nantinya Abu Ubaidah. Maka Abu Ubaidah itu waktu Abu Bakar jadi khalifah, kata Abu Bakar, nanti kalau aku meninggal penggantiku cuma 2. Kalau bukan Umar bin Khattab, maka Abu Ubaidah. Tapi ternyata Umar bin Khattab jadi khalifah. Umar bin Khattab mengirim pasukan ke Suriah di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid. Menang Khalid bin Walid dalam perang. Tapi Khalid bin Walid ini tipikalnya perang.
Bukan tipikal apa? Membangun. Selesai perang, dia taklukkan lagi tempat lain. Maka oleh Umar bin Khattab, begitu Abu Ubaidah, begitu wilayah Syam sudah luas dikuasai oleh umat Islam, Khalid bin Walid ditarik ke Madinah, ditukar dengan Abu Ubaidah. Begitu ditukar oleh Abu Ubaidah, terjadi wabah. Kata Khalid bin Walid yang pertama apa? Banyak orang melecehkan, mengecilkan Khalid bin Walid, mengejek Khalid. Kata orang-orang itu, kau ini sudah capek berjuang, setelah menang, posisi penting itu kamu malah ditarik ke belakang, diganti oleh Abu Ubaidah. Kata Khalid bin Walid, ana la ujahid li ajli Umar. Saya tidak berjuang karena Umar, saya berjuang karena Allah. Maka tidak penting buat saya jadi gubernur atau jadi ketua RT. Kira-kira begitu. Maka dia balik ke Madinah. Apa yang terjadi? Digantikan kepada Abu Ubaidah. Kata Khalid bin Walid, berbahagialah kalian warga Syam, karena kalian akan dipimpin oleh seseorang yang sudah dijanjikan masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah Abu Ubaidah menguasai atau mengurus Syam. Berapa tahun terjadi wabah? 4 tahun. Allah Akbar. Kita ini belum setahun, anak-anak sudah pada jenuh tuh di rumah. Ini yang punya anak SD, SMP. Ya termasuk kita lah. Dalam waktu 4 tahun itu, masyarakat ketika terjadi wabah di zaman itu, diperintahkan oleh Abu Ubaidah untuk berpencar. Sebagian silahkan ke gunung, sebagian silahkan ini. Yang orang sekarang bilang social distancing. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada penyakit, berpencarlah penyakit wabah itu. Karena untuk menyelamatkan, seperti penyelamatannya kayu bakar dari api. Sekarang kita mengenal istilahnya social distancing. Musola atau masjid dibuat seperti ini, kursi umum dan seterusnya, fasilitas umum silang-silang. Cuma kadang-kadang orang kita nggak paham. Saya kemarin dapat kiriman foto itu di puskesmas atau di mana, itu kan kursinya disilang, satunya boleh duduk, satu lagi disilang. Tapi di tempat duduknya berdua. Yang disilangnya nggak didudukin memang. Yang ini duduk berdua. Karena pemikirannya nggak boleh duduk di situ saja. Padahal maksud kita adalah social distancing. Kita jauh. Nah, kalau suami istri sering bertengkar itu sering social distancing itu. Kalau malam tidurnya adu punggung berarti social distancing dia. Nah, jadi kemudian apa? Kata Abu Ubaidah Al-Jarrah, Bapak Ibu sekalian, pernah dikirimin surat. Umar pernah mau ke sana nggak jadi, itulah ceritanya sudah terkenal semua. Tapi kemudian Umar pernah mengirim surat kepada Abu Ubaidah di mana? Di Syam. Kata Umar, wahai Abu Ubaidah, sebelum engkau selesai membaca suratku ini, aku punya keperluan yang bersifat sangat personal. Sebelum engkau selesai membaca suratku ini, aku harap engkau sudah berangkat ke Madinah. Abu Ubaidah paham maksudnya siapa? Maksudnya Umar. Maksudnya adalah tinggalkan dulu kota atau Syam itu karena dalam terlalu bahaya. Ingin menyelamatkan nyawanya Abu Ubaidah. Tapi Abu Ubaidah malah membalas surat itu dengan mengatakan, ya Amiral Mukminin, laqad araftu qasduka. Aku sudah paham maksudmu. Tetapi aku memutuskan untuk terus berada di kota ini, di negeri ini, sampai selesai masalah ini. Maka Umar begitu membaca surat itu, dalam buku Ibnu Katsir diceritakan, Umar langsung menangis. Para sahabat bertanya, ya Amirul Mukminin, apakah Abu Ubaidah meninggal sehingga engkau menangis? Bapak Ibu sekalian, lihat di sini soal tanggung jawab. Bagi Umar bin Khattab sebagai khalifah, sebagai presiden, dia ingin menyelamatkan gubernurnya.
Karena kondisi sudah terlalu berat. Bagi Abu Ubaidah selaku gubernur, dia bertanggung jawab dengan rakyatnya. Bukan cuma soal bertanggung jawab dengan rakyatnya. Syam itu, kawasan Suriah itu, baru dimenangi oleh umat Islam dalam waktu kurang lebih 2 tahun. Kalau dia tinggalkan Syam, maka musuh-musuh Islam akan kembali merebut kawasan itu. Maka dia mengambil keputusan, saya akan terus berada di sini. Sampai kemudian dia meninggal di mana? Syam. Ini cara para sahabat memahami wabah. Kita ini sekarang, mohon maaf, kadang-kadang kita dengar pemerintah pusat kebijakannya ini. Pemerintah daerah, lain lagi. Macam-macam kebijakan. Nah, ini jadi satu contoh secara nyata bagaimana secara pemerintahan harus diatur. Kemudian kita sebagai masyarakat, kita sebagai anggota masyarakat, banyak di antara kita yang pertama sudah tidak taat lagi. Dan kita melihat sekarang wilayah-wilayah zona merah, bahkan menuju zona hitam, itu karena ketidaksabaran masyarakat. Ada yang memberitakan di media sosial, COVID-19 ini hoax. Ada yang memberitakan, masa kita harus takut sama virus, kita tidak takut sama Allah. Ya karena virusnya tidak kita lihat. Andai virusnya berwujud manusia, bawa senjata, senjatanya bergerigi begitu, kita pasti takut. Atau berwujud singa. Maka di sini pemahaman masyarakat perlu sekali kita bantu mereka. Yang terjadi sekarang di mana? Di Jawa Timur, terutama di kota Surabaya. Angka kematian masih tinggi, angka infeksi terus tinggi. Bergeser ke Sulawesi Selatan, bergeser ke mana kemarin? Kalimantan ada. Terus karena ketidaktaatan kepada kesabaran ini. Dan sabar kunci dalam kita menyelesaikan masalah ini. Dalam tadi menjalankan protokol kesehatan, sabar dalam ikhtiar. Dan Rasulullah SAW di ujung hadis yang tadi itu mengatakan, wahzu a'daikum minal jinni wa fi kulli syahadatin. Pukulan musuh kalian dari bangsa jin, wa fi kulli syahadatin. Dan kalau ada yang meninggal dari kalangan umat Islam, maka dia insya Allah termasuk apa? Termasuk syahid. Ustaz, kenapa dibilang jin bukankah virus? Apa ibu sekalian? Yang pertama, kalau virus ini hasil rekayasa genetika kerjaan manusia, maka manusia itu sudah dihinggapi atau dirasuki jin kejahatannya. Kalau memang itu yang terjadi. Kalaupun virus ini adalah hasil mutasi alami dari apa? Dari hewan kemudian berinfeksi ke manusia, walaupun banyak ahli yang mengatakan, saya melihat di beberapa berita, kalau dia dari kelelawar kemudian berpindah ke manusia, gitu katanya. Padahal suhu tubuh kelelawar dengan manusia sangat jauh. Kita rata-rata di 36, 35, 36, 3 sekian. Tapi suhu tubuh dalam kelelawar itu tidak pernah lebih dari 20. Bahkan cuma 18. Bagaimana virus yang terbiasa hidup di 18 derajat kemudian pindah ke 30 sekian. Ini sebagian mengatakan demikian. Katakanlah itu sebuah mutasi yang karena proses alami, sudah jutaan tahun, ribuan tahun virus itu ada di binatang, kemudian manusia yang mengkonsumsi itu dirasuki jin. Bukankah kita punya makanan-makanan yang halal? Sekarang cara makannya Rasulullah menyebutkan, mengajarkan, ulama menjelaskan, ya kan? Makanlah yang halal. Apa itu yang halal dan yang thayyib? Kalau binatang lautan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuhurun ma'uhu al-hillu maitatu. Seluruh binatang lautan itu tuhurun ma'uhu, airnya suci, al-hillu maitatu, bangkainya halal. Bangkainya di sini bangkai ikan.
ikhtilaf ulama nanti tentang misalnya tentang udang. Di madhab kita halal udang, nggak ada masalah. Di madhab Abu Hanifah di Pakistan, India, Bangladesh, Turki makruh makan udang. Karena kata mereka udang itu bukan kategori ikan. Apalagi kepiting dan seterusnya. Jadi memang banyak secara fikih, ini secara fikih perbedaan ini. Tapi perbedaan fikih ini perbedaan yang boleh, lazim. Apalagi Nabi SAW menyebutkan halal, Al-Quran menyebutkan hurrimat alaikumul maita wad dama wa lahmal khinzir. Haram bagi kalian apa? Bangkai. Kemudian apa? Darah. Kemudian daging babi. Ustaz, disebutnya cuma daging sama Al-Quran. Berarti tulangnya boleh, Ustaz? Atau jeroannya boleh, Ustaz? Nah, ini ada kaidah dalam ilmu usul fikih, disebutkan sebagian, yuqsadu bihil jami', dimaksudkan seluruhnya. Maka babi itu seluruh turunannya haram. Dan haram bi'ainihi atau bidatihi, sebab disebut oleh Al-Quran. Lalu kita kemudian mencoba menjelaskan secara ilmu pengetahuan, Ustaz, babi ada ininya, ada itu, semua penjelasan ilmiah yang boleh benar, boleh salah. Tetapi terima dulu ayatnya. Kalau ayatnya sudah menyebutkan haram. Kalau ada cacingnya, katanya ada penyakit ininya, itu semua penjelasan ilmu pengetahuan. Yang boleh jadi benar, boleh jadi tidak. Tetapi terima dulu dengan hati bersih bahwa itu haram, kata Al-Quran. Maka Al-Quran menyebutkan hurrimat alaikumul maitah, bangkai. Kecuali tadi yang kata Nabi, bangkai ikan dalam artian karena ikan laut sampai ke Bogor mesti mati. Maka dia halal. Karena Nabi mengatakan al-hillu maitatu, halal bangkainya. Kemudian apa? Bangkai, kemudian darah. Darah itu ulama mengatakan daman masfuha, darah yang mengalir. Itu haram. Jadi kalau kita sembelih ayam, kenapa digoroknya setengah saja lehernya itu biar nggak putus, biar fungsi otak ayam masih ada. Maka dia kelepar-kelepar sehingga semua darahnya keluar. Itu daman masfuha, darah yang mengalir. Potong sapi juga begitu, harus dijatuhkan kemudian digorok, jangan diputuskan kepalanya, biar dia bergelepar kemudian mengeluarkan semua darah yang mengalirnya. Di negara maju diubah karena tenaga jagal mahal, tenaga manusia mahal, tidak bisa menyembelih seekor sapi hanya dengan satu orang, dipingsankan sapinya. Ditembak dulu. Ketika pingsan, baru apa? Baru disembelih. Kalau sudah pingsan, disembelih, darahnya tidak keluar semua. Islam sudah mengajarkan daman masfuha, darah yang mengalir itu haram. Tetapi darah yang tidak mengalir, boleh. Misalnya kalau pas lagi di McD, makan ayam pinggir jalan, pas dimakan ternyata masih ada apa? Sisa-sisa darah di ujung paha ayam itu. Itu halal. Karena dia bukan daman masfuha, dia bukan lagi darah yang mengalir. Jadi hurrimat alaikumul maitah, haram bagi kalian bangkai, waddam dan darah, walahmal khinzir dan daging babi. Kemudian dijelaskan lagi dalam hadis-hadis lain, haram kemudian yang binatang yang memiliki taring. Karena mungkin karnivora maksudnya. Kucing dapat memakan daging. Karena dia karnivora. Sekarang manusia semuanya dimakan. Tidak lagi punya aturan. Ular dimakan. Bahkan dengan segala apa? Dengan segala mitosnya. Kalau makan ular tenaganya menjadi betul-betul kuat. Laki-laki menjadi pejantan yang hebat. Padahal kalau sudah tua ya tua juga lah. Saya pernah naik kereta turun di stasiun Tebet. Dekat stasiun Tebet tuh ada yang jual darah ular kobra. Itu ada juga yang beli. Ya Allah. Katanya buat kejantanan pria. Yang belinya saja sudah, yang jualannya saja sudah nggak jantan. Sudah sakit-sakitan gitu kan. Kita tidak, akhirnya karena semua kita makan,
Kita yang melakukan ini dipengaruhi jin. Maka Nabi mengatakan wahzu a'daikum minal jin. Apa jinnya? Jin tadi bisikan tentang kejantanan, bisikan tentang usia panjang, bisikan tentang kesehatan yang prima, dan seterusnya. Sehingga jadilah hewan atau virus yang sudah puluhan, ratusan, ribuan tahun hidup di kelelawar pindah ke manusia. Akibatnya kita yang melanggar sunnatullah manusia, maka zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Rusaklah di atas muka bumi ini semua karena perilaku manusia. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Maka kita ini karena sudah terlanjur terjadi sekarang wabah, cara kita adalah sabar dalam ikhtiar. Sabar dalam ikhtiar, tetap menjaga jarak, tunaikan kewajiban, kemudian kurangi kumpul-kumpul bersama yang tidak perlu, karena itu adalah ikhtiar dari Allah yang Allah sebutkan. Dan saya sering sampaikan, kadang-kadang ikhtiar itu Bapak Ibu sekalian terlihat tidak masuk akal. Tapi kita cuma disuruh ikhtiar. Mana contohnya? Nabi Allah Ayub alaihissalam. Ayub alaihissalam sakit puluhan tahun. Pernah mengeluh? Tidak pernah mengeluh. Anaknya 5, dalam riwayat lain anaknya 7, meninggal semua. Sampai-sampai kata istrinya, ya Ayub, tidak bisakah engkau sekali saja doa sama Allah agar semua masalah kita ini selesai, kemudian menangis dan seterusnya. Ayub hanya mengatakan, berapa tahun aku dulu sehat? Sekian puluh tahun. Berapa tahun aku sakit? Sekian tahun. Masih lebih panjang aku sehat daripada aku sakit. Sampai Allah sebutkan dalam Al-Quran, Ayub hanya terdetik di hatinya, Rabbi inni masaniya durra wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, engkau pertemukan aku dengan kesulitan hidup ini. Wa anta arhamur rahimin. Dan engkau semulia-mulia pemberi kasih sayang, sebaik-baik pemberi kasih sayang. Maka kemudian Ayub disuruh ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Minum segelas air putih. Injakan kakinya ke bumi. Diinjakan kakinya, dikagetkan 3 kali injak ke bumi, kemudian minum air putih, semua penyakitnya hilang. Itu ikhtiar. Sampai-sampai istrinya itu begitu balik ke rumah, kaget. Tanya dia, anak muda, padahal itu Nabi Ayub. Iya, ada apa? Kemana? Kau lihat kakek tua yang sakit-sakitan? Yang dari kemarin sudah berbaring, bengek, dan seterusnya, kemana dia? Ayub hanya tersenyum karena istrinya tidak mengenali dia. Kakek tua yang kau cari itu, inilah aku sekarang. Jadi manusia itu diminta ikhtiar. Maka ikhtiar kita social distancing, salat dengan berjarak dan seterusnya, ikhtiar. Maryam alaihissalam, ibunda Aisyah, ibunda siapa? Nabi Isa alaihissalam. Ketika mau melahirkan berat, sudah kehabisan tenaga, tapi oleh Allah disuruh ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Sandarkan di pohon kurma. Kemudian gerak-gerakan pohon kurma. Secara manusiawi, menggerak-gerakan pohon kurma oleh seorang wanita yang sudah kehabisan tenaga tidak ada manfaatnya. Tapi ikhtiar itu harus dilakukan sampai kemudian buah kurma jatuh. Fakhudhi ilaiki bijiz'in nakhlati tusakit alaiki rutaban janiyya, dalam Al-Quran surah Maryam. Maka kemudian sandarkanlah tubuhmu ke pohon kurma, gerak-gerakanlah. Fakhudhi ilaiki bijiz'in nakhlati tusakit alaiki rutaban janiyya. Niscaya jatuh kepadamu buah kurma yang masih muda. Fakuli washrabi wa qarri aina fa imma tarayyinna minal bashari ahada fakuli inni nadzartu lirrahmani sauma. Maka makanlah buah itu, kemudian minumlah engkau. Kemudian nanti kalau ketemu siapapun jangan cerita apa-apa. Katakan aku sedang menahan diri. Ikhtiarnya berhasil.
Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sabar kita dalam menjalani musibah ini karena kita tidak tahu berapa lama wabah ini akan berlangsung. Secara umum saya mengatakan wabah biasanya terjadi 4 tahun secara sejarahan. Di mana di peristiwa Umar 4 tahun, kemudian di zaman Ibnu Hajar Al-Asqalani 4 tahun, sampai anaknya 3 meninggal, perempuan semua, anak-anak Ibnu Hajar. Tapi dia tidak berhenti berikhtiar, tidak hilang sabarnya. Dia justru menulis satu buku namanya Badlul Ma'un fi Fadlit Ta'un, buku yang menjelaskan tentang hadis-hadis Nabi terkait dengan wabah. Baru kemudian tahun 1917, kita tahu 100 tahun yang lalu, ada apa namanya, flu Spanyol, Spanish flu, dari tahun 1917 sampai dengan 1921 baru hilang. Dan ketika hilang, virus itu, antivirus atau vaksinnya belum ditemukan. 10 tahun kemudian vaksinnya baru ditemukan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat. Allah alam, orang mengatakan siklus 100 tahunan, orang mengatakan apa yang terjadi sekarang, esensinya adalah mari kita menguatkan kesabaran kita menghadapi masalah ini. Jangan kemudian karena sekarang PSBB-nya sudah dilonggarkan, mal sudah dibuka, ya kan? Kemudian orang ke puncak sudah bebas, kemudian kita lupa diri, kita lengah. Maka kalau kita lengah, naudzubillah, cuma naudzubillah, jangan sampai ada yang terpapar di antara kita. Bapak-bapak sekalian rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, memberi kabar gembira buat kita semua, wa fi kulli syahadatin, kalau ada yang meninggal di antara kalian, maka dia dihitung sebagai apa? Sebagai syahid. Barangkali ada saudara kita, sepupu kita, sanak famili kita, atau kerabat jauh kita, rakyat di negeri ini yang meninggal, kita doakan semoga apa? Semoga syahid. Karena syahidnya syahid akhirat, dalam fikih dibahas, ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Karena syahidnya syahid akhirat, maka dia tetap dimandikan secara fikih. Cuma karena dimandikannya sulit, udzur, mengandung virus, cukup ditayamumkan. Kemudian apa? Maka dia disalatkan. Kemudian apa? Maka dia dikafankan, kalau masih memungkinkan dikafankan. Tapi kalau sudah tidak mungkin kan dikafankan, cukup dibungkus ke plastik, di wrapping yang tebal agar tidak menyebabkan penyakit dan seterusnya. Nah, jika terjadi seperti itu, itulah yang kemudian kata Rasulullah, wa fi kulli syahadatin, semoga mereka termasuk yang mendapatkan martabat syahid. Kemarin saya baca di media online, ada keluarga dokter di Surabaya itu ya, ayahnya perawat, ibunya juga suster senior, anaknya 2 dokter, 4-empatnya sudah meninggal akibat COVID ini. Nah, kita tentu berharap tidak lagi korban yang akan berjatuhan, tetapi fakta di depan mata kita, masyarakat lengah, masyarakat lupa, kemudian protokol-protokol kesehatan dilupakan, sehingga jumlah korban masih terus bertambah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, barangkali demikian karena sudah jam 1 yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum nafsi bittaqwallah. Langsung kita tutup dengan doa kifaratul majlis barangkali. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.